penonton channel Rohani Kristen dimanapun Anda berada. Saat malam hari ini saya berada di kediaman Bapak siapa dulu namanya, Bapak Habel Gaperingkai. Beliau ini adalah mantan kepala sekolah SMP Moru, sudah pensiun sekitar 4 tahun ya. Ya, mulai 4 2018. Dari 2018 ya, sudah sekitar 5-6 tahun lalu. Beliau ini merupakan salah satu tokoh gereja yang dimana bahwa beliau ini merupakan perintis Gereja Bethel Indonesia yang saat ini sudah berada di Kecamatan Pantar atau tepatnya di Pulau Pantar. Sudah berjalan kurang lebih hampir 1 tahun. Beliau ini keluar dari gereja Gemit yang ada di Lelabang, gereja Gemit Lelabang di Tonte. Beliau ada 12 jiwa baptis dan merintis gereja Bethel Indonesia Mawar Saron Lelangabang. Untuk itu kami mau mendengarkan sedikit likak-likuk berdirinya gereja tersebut. Selamat malam Bapak, bisa menceritakan hal tersebut untuk para pendengar dimanapun mereka berada? Ya, baik. Saya ini orang Gemit. Yang pertama saya Gemit. Jadi ada Gemit itu saya berpindah, saya guru. Saya pun bakti guru. Sudah mulai 2018 saya sudah pensiun. Ya, saya sekarang ke kampus saya sendiri. Ternyata sampai sana saya lihat ada kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Saya punya identitas yang Lelangaban dihilangkan. Terus desa itu sekarang namanya Lalafang. Padahal itu tidak sesuai dengan nama yang sebenarnya. Terus saya tinggal di sana, saya diangkat jadi, waktu itu saya di Lelangabang itu saya kepala SMP Negeri Tonte, saya atap Tonte. Ya, ya. Terus saya tinggal di sana, saya di samping kepala SMP Negeri atap Tonte, saya diangkat jadi panitia pembangunan gereja. Panitia pembangunan gereja Eklesia Lelangabang. Ya, saya melakukan pekerjaan itu sampai bagian luar ada pengacian tembok segala macam sampai selesai. Terus saya dipindahkan lagi ke Muru untuk pensiun. Saya dipindahkan ke Muru untuk pensiun. Ya, saya sudah bayar tenaga tukang untuk uang makan mereka makan, nanti pulang dari Muru baru saya bayar mereka punya insentif atau dan punya upah. Saya sampai di Muru sana, sementara kerja ada telepon bahwa mereka diblokir, tukang-tukang diblokir karena mereka itu jangan kerja, lebih baik yang kerja adalah majelis. Saya bilang kalau begitu kamu kerja nanti kembali dari Muru baru saya bayar kamu honor. Tapi setelah selesai saya turun, mereka tidak kerja karena mereka mungkin tidak setuju dan tukang yang tadi kerja itu yang sekarang terakhir kerja itu hanya konsturi. Kemudian saya cari tahu pergi datang kurang baik, mereka ada segala macam bertindak segala begitu. Saya buat laporan pertanggungjawaban, dan begitu saya buat laporan pertanggungjawaban ada uang sisa. Saya bilang uang sisa tunggu kamu kerja habis baru saya serahkan. Ternyata uang sisa itu saya kasih tinggal doang, tidak kerja, cuma tinggal membantu. Sudah. Jadi saya juga karena semacam yang mereka buat itu, saya melihat bahwa itu adalah mereka sabotasi panitia. Sehingga saya buat laporan pertanggungjawaban selesai, saya pindah ke gereja yang lain lagi, gereja Gemit yang lain. Itu namanya Ebenezer Tonte. Saya pindah ke sana. Ya, saya gereja di sana lagi. Gereja datang, ada pemilihan panitia. Ada panitia pemilihan majelis. Sementara ada dari gereja itu menuntut supaya setiap jemaat itu memilih orang mana yang sesuai dengan mereka punya mau, mereka pilih. Tapi dari panitia tidak. Panitia itu
Mereka tulis 5 orang ini lalu suruh jemaat pilih. Dan dari situ saya lihat kok orang-orang yang dipilih tapi orang SD Merinda semua. Sekarang sedikit semaju ini ada sarjana juga ada segala macam. Lebih baik kita pilih sendiri supaya ini. Tapi dong memaksa begitu. Akhirnya sudah saya ikut mereka. Setelah pemilihan pergi pendeta tidak setuju, majelis tidak setuju. Akhirnya mereka ribut masalah pemilihan ini. Tapi panitia tetap bersikeras. Akhirnya dari majelis kasih pengumuman, keluarkan itu orang-orangnya. Kebetulan orang-orang itu adalah orang pendatang, jemaat pendatang juga. Ya sementara dong kasih pengumuman sebut namanya, orang disebut yang dikeluarkan nama Yakobus Keperi, dia panitia. Terus dia dikeluarkan dari gereja. Terus ada kalimat lain lagi tambah. Mereka gereja itu tidak mau terima jemaat pendatang dan juga jemaat baru. Sehingga menjelang beberapa minggu begitu saya mau minta klarifikasi. Saya ini juga termasuk jemaat baru karena saya pindah dari Moru ke gereja Eklesia Lelang Abang. Terus dari gereja Eklesia Lelang Abang ada masalah sehingga saya ke gereja Ebenezer Tonte. Jadi saya anggap ini kok jemaat baru ini saya tidak mengerti. Jangan sampai dalam Alkitab begitu. Ini itu kasih tunjuk supaya kita pakai. Ada pendatang lagi itu saya rasa tidak baik. Ya saya minta klarifikasi. Waktu itu penanggung jawab juga ada, kepala desa juga ada. Tapi mereka tidak tanggapi, mereka tolak. Sehingga minggu berikut lagi saya datang, ada satu bapak itu ada dulu di dia punya rumah. Saya tanya, "Bapak ini selama tidak gereja, kenapa?" "Bapak, saya ada gereja." "Gereja yang bagaimana?" "Saya dulu baca Alkitab ini termasuk gereja ini." Begitu. Dan kebetulan juga bapak itu adalah majelis dulu, Malaysia gereja Ebenezer Tonte. Ya, kalau begitu Bapak, saya tawar sama Bapak. Minggu depan kita gereja di Bapak di depan rumah sini. Saya bawa tenda ke kita gereja. Ternyata minggu berikut gereja yang datang itu kami ada sekitar 5 atau 6 kakak. Jadi kami ada banyak waktu itu. Sekitar 20-an orang. Begitu gereja-gereja datang, terus pendeta naik. Pendeta dari gereja Ebenezer Tonte naik mau tanya kenapa begini. Saya kasih penjelasan yang saya tadi omong itu, perlu penjelasan itu, klarifikasi kata pendatang dengan jemaat baru itu yang bagaimana dalam Alkitab bagian mana supaya kami jangan sembarang masuk gereja di gereja. Nah, mereka tidak begitu tanggapi baik-baik. Sudah kami gereja, kalau begitu kami tetap gereja. Bagaimana pun saya tetap gereja. Sebab saya tahu ini gereja saya punya gereja, saya punya orang tua yang dulu bawa gereja. Kok sekarang datang suruh begini jadi. Biarlah. Kami gereja-gereja sampai dengan tanggal 10 Maret 2020. Terus ada pengumuman secara nasional bahwa ada penyakit COVID-19 itu membuat masing-masing harus gereja di dia punya sembahyang di dia punya rumah. Semua gereja-gereja besar begitu. Hanya sudah tinggal menjelang minggu berikut lagi ada bagian abri tentara yang datang 3, kamu jangan gereja berkumpul begini, kamu harus masing-masing gereja. Hanya para majelis itu semua pindah, semua keluar, dan mereka masing-masing gereja di dalam punya ini. Tapi saya tetap sembahyang, saya tetap begitu berdoa. Datang tahun 2022 ini ada yang kembali datang. Tapi sebelumnya saya omong sama mereka, kita ini mau gereja masuk apa? Dong omong bilang dong masuk GBI. Tapi saya sendiri yang tidak setuju. Tidak setuju karena apa? Itu GBI itu saya belum tahu, tapi saya ini orang gemit ini. Ya kita bertahan dulu. Kapan ada yang datang mau klarifikasi ya baru tidak bisa kita masuk GBI. Tapi begitu tidak ada yang datang. Malah dong kasih bahasa-bahasa yang membuat menakutkan saja. Akhirnya saya ambil keputusan. Saya sudah 5 tahun di luar dan tidak dapat pelayanan sakramen. Ya saya harus cari pendeta yang mana yang bisa membuat sakramen terhadap saya. Akhirnya sudah saya datang di Kalabahi sini, di RKD duduk di rumah sini. Terus
ada telepon dari pendeta Ibu Tongkoli, Ida Tongkoli, baru saya angkat betul. Nah, terus saya pesan sama ibu, besok malam baru saya ke rumah. Saya penting sekali. Kebetulan pergi ibu pendeta terima saya. Omong-omong saya bilang, ibu saya ini pendeta yang belum ada. Ya, jadi ibu saya ikut sudah. Ikut dari GBI. Dan selama itu saya ada aturan. Anggaran dasarnya harus baptis toh. Harus baptis dulu. Kalau yang baptis itu orang yang sudah percaya sama Yesus betul-betul baru baptis. Akhirnya sudah. Saya kembali sana, saya mulai datakan pergi datang. Yang datang ikut mau jadi GB itu ada 12 orang. Ya saya tulis nama segala macam, lalu saya buat permohonan ke semua sampai bupati sampai dengan DPD. NTT saya kasih habis, polisi segala macam saya sudah kasih habis. Kantor agama? Kantor agama yang saya belum. Ya, tapi yang lain-lain saya sudah. Ya, terus saya turun, terus ibu pendeta mulai kasih nasihat lagi segala macam. Saya betul-betul saya ikut, hanya saya baptis. Ya, kami 6 orang sudah baptis, tapi 6 orang belum. Sementara ini kami ada kebaktian, tapi 6 orang belum. Ya, itu yang kami sementara berusaha. Berusaha bagaimana supaya 6 orang itu harus baptis. Nah, mereka yang dibaptis ini saya punya mau mereka naik Kalabahi baptis. Sepantar itu saya lihat masih ya tantangan. Kita tidak tahu manusia punya rencana. Waktu di Maliang itu kami dengar. Ya ini baptis turun di Maliang lagi. Jangan sampai ada hal-hal yang kurang baik. Nah, sementara ini tapi saya akan berusaha bagaimana dalam waktu singkat ini mereka harus baptis. Dan mereka datang gereja. Hanya syaratnya karena mereka belum baptis, maka para majelis itu saya bilang, kamu belum baptis jadi belum bisa pimpin kebaktian. Nah, sementara ini ya ada satu yang sudah baptis ya saya dan dia, ibu satu yang sudah baptis ya saya dan dia yang pimpin kebaktian sampai sekarang. Timbul pertanyaan Bapak, semenjak dari bergabung di Gereja Betel Indonesia ya Bapak ya, Ya. Itu ada berapa kakak yang bergabung dari Gereja Gemit Tonte ya, untuk menyatakan diri keluar dan bergabung di GBI itu ada berapa kakak dan berapa jiwa baptis? Dan ada berapa jiwa itu? Untuk jiwa itu sekarang ada 12. Untuk kakak itu ada 3 kakak. 3 kakak. Tapi satu kakak itu hanya ibu yang masuk, bapaknya tidak, dan anak-anaknya tidak. Hanya 2 yang lengkap anak-anak dan ini masuk. Baik, terus yang berikut Bapak, menyangkut dengan pelayanan-pelayanan yang dilakukan sebelumnya ya dari Gereja Betel Indonesia. Sebelumnya itu bapak-bapak yang 3 kakak ini katanya tidak dilayani baik itu sakramen perjamuan kudus dan lain-lain menyangkut dengan ibadah rumah tangga dan baik itu pelayanan-pelayanan dari gereja sebelumnya. Itu selama berapa tahun tidak dapat pelayanan Bapak? Mulai tahun 2019 bulan Mei sampai dengan datang COVID, mereka sudah pindah lari semua. Kemudian datang 2022 baru ada yang muncul sehingga saya beranikan diri buka GBI. Baik Bapak, kalau begitu untuk sementara sudah berapa lama Bapak dari 3 kakak ini ada sementara beribadah itu sudah berapa lama menjalani gereja ini, sudah berapa lama Bapak? Iya, ini tahun 2022 bulannya ya saya lupa, tapi ada dalam ini ya. Tapi kami sudah jalan GBI ini sudah jalan selama kurang lebih 1 tahun ini. 1 tahun, puji Ya, Tuhan Bapak. ya. Terus apakah dari persiapan dari gedung gerejanya masih pakai gedung sendiri, apa masih ada di rumah darurat atau masih ada di tempatnya siapa Bapak? Iya, gedung itu saya buat, saya punya gedung untuk tempat tinggal tapi memungkinkan untuk bisa jadi gereja. Oh iya. Jadi sementara gereja di rumah saya. Oh masih sementara di rumah Bapak ya. Ya. Terus untuk sementara tempat tanah gereja, persiapan untuk bangunan gereja, tanah gerejanya sudah dipersiapkan? Tanah gereja kami sudah bangun pendirian. Untuk itu pendirian sudah ada.
Oh iya. Sementara belum diproses ini, tapi bangunan tanah sudah ada. Nah, bangunan juga pendirian sudah ada. Ya, hanya ya saya memungkinkan saya punya rumah itu masih bisa luas, bisa pakai gereja, ya gereja dulu. Ya, Baik Bapak, artinya bahwa ini merupakan pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada Bapak dan bisa melanjutkan sebuah atau merintis sebuah pelayanan yang memang ini merupakan pekerjaan Roh Kudus untuk bagaimana pekerjaan ini bisa uh, ada di Pantar, khususnya di Tontea. iya, Ini merupakan hal yang sangat luar biasa dan tidak di luar dari nalar pikiran manusia. Karena tidak mungkin gereja karismatik ini bisa ada di wilayah Pantar. Tetapi kalau sudah terbentuk dan ada dirintiskan oleh orang asli sendiri, orang kampung Pantar sendiri yang memang rintis, yang notabene bukan dari apa namanya gereja-gereja karismatik, tetapi ini notabene dari gereja tua, gereja sebelumnya yang menyatakan diri untuk bisa membuka tangan, bisa ada gereja-gereja karismatik ada di uh, Pulau Pantar. Itu sangat luar biasa sekali. Dan kami berharap bukan hanya ada di Tonte saja, tetapi ke depan bisa juga gereja-gereja karismatik bisa menyebar di beberapa pulau-pulau yang ada di Kabupaten Alor yang memang belum disentuh, yang belum pernah dirintis oleh hamba-hamba Tuhan ke sana. Dan memang ini adalah tanggung jawab para hamba-hamba Tuhan untuk bisa merintis gereja, khususnya bisa membawa Injil sampai ke ujung-ujung bumi. Nah, ini Pantar ini yang yang halal seperti ini yang disebut dengan ujung-ujung bumi, untuk kita injili sampai kepada ujung-ujung bumi. Nah, ini Bapak ini sudah merupakan tokoh perpanjangan tangan dari Tuhan Yesus. Kiranya mungkin hanya ini saja yang dapat mungkin kita bisa berbagi. Bapak bisa berbagi kepada jemaat, bisa berbagi kepada para pendengar. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua. bisa ada tambahan kok. Boleh, silakan Bapak. Ya, saya melihat Pantar itu orang-orang muda atau masa kini ini banyak pendeta yang sekolah GBI di Jawa sana, tapi mereka tidak berani buka gereja. Nah, ini kesempatan bagaimana supaya dong juga pulang, dong bisa membangun di Pantar. Puji Tuhan. Ya, banyak saya lihat banyak pendeta di kampus saya juga ada yang pendeta di Sumatera sana GBI, tapi siapa yang bisa buat bagaimana kau dong bisa kembali ke daerahnya. Barangkali itu yang sementara saya berusaha supaya anak-anak yang pergi ke sekolah pendeta di sana sini di Jawa atau di mana saja mereka bisa kembali dan bekerja di daerah mereka. Barangkali itu yang saya tambahkan. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya pelayanan Bapak juga diperluas, berkat-berkat Tuhan melimpah atas kehidupan Bapak, dan serta Tuhan menambahkan senantiasa umur, kekuatan, semuanya Tuhan melimpahkan untuk Bapak dan bisa melanjutkan pelayanan di Pantar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam.